Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita bisa menyaksikan pernyataan dari Miss Julid ya. Dengan khasnya, sentilan-sentilan keras dan kritikan-kritikan keras Miss Julid terhadap pemerintahan. Seperti apa pernyataannya? Langsung saja kita saksikan. Iya, masih bersama Miss Julid, saudara-saudara, dengan kritikan-kritikan kerasnya dan sentilan-sentilan kerasnya terhadap pemerintahan Adminmu yang menghilang dapat dari kita saksikan peredaran. seperti Sekarang di video muncul buzzer berikut. pemerintahan untuk memframing untuk setuju PPN 12 naik 12%. Contoh buzzer, ya kan? Syarat dari buzzer pemerintahan harus bodoh. Contoh, ini contoh ya, kayak si Yolo itu dia ngomongnya apa? Saya tidak mengerti tentang perpajakan. Saya tidak mengerti tentang pemerintahan. Tapi saya setuju dengan kenaikan PPN 12%. Aku yakin bahwa negara ini akan lebih maju. Aku heran ya. Di mana orang yang dipalak pajaknya setiap hari dibikin sengsara, nanti negaranya bisa menjadi maju. Gimana ceritanya? Rakyat dipalak, ya kan ya? Rakyat dipalak, ya kan? Ditindas, habis itu negara maju. Konsepnya dari mana? Oh ya, syarat jadi buzzer kan harus tolol, harus bodoh. Contoh seperti Irwan yang kerja di Adidas, yang tinggal di luar negeri, itu kan buzzer juga, ya kan? Dia membandingkan dia dengan PPH, pajak penghasilan. Dia kan ngomong, saya setuju bahwa PPN naik 12%, tapi yang dibandingkan adalah PPH. Di luar negeri PPH-nya kan 40%. Pajak penghasilan di Indonesia juga tinggi loh. Di Indonesia sampai ke 35% pajak penghasilan. Sama kok. Tapi yang dibahas, makanya syarat jadi buzzer pemerintah itu harus bodoh. Yang kita persoalkan PPN, ya kan? Tapi dia membahas pajak penghasilan. Makanya Iya, itulah dia pernyataan dari Miss Julid, saudara-saudara. Kita sudah mendengarkannya. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita membahas hal yang sangat penting, saudara-saudara. Di mana itu Presiden Prabowo Subianto menyindir vonis kasus korupsi yang merugikan negara ratusan triliun rupiah. Prabowo kemudian mengungkit hukuman bagi pelaku pencurian ternak. Wah, ini sangat seru ya, saudara-saudara. Sebentar, jangan di skip dulu. Kita mendengarkan dulu ya. Beliau mengatakan, yaitu Pak Prabowo, sudah jelas kerugian sekian ratus triliun vonisnya seperti itu, ini bisa menyakiti rasa keadilan. Ada yang curi ayam dihukum berat, dipukulin, kata Pak Prabowo itu dalam pidatonya di Musrenbangnas RPJM 2025-2029 di Bapemnas RI Senin 30 Desember 2024 hari ini ya. Nah, lalu menurut beliau, yaitu Pak Presiden Prabowo, rakyat Indonesia tak bisa dibohongi. Rakyat sudah semakin cerdas, terutama dengan adanya gawai. Baru-baru ini hakim telah mengeluarkan vonis kasus korupsi dengan terdakwa Harvey Mois. Kasus ini menyebabkan kerugian negara 300 triliun. Itu Harvey Mois malah divonis hanya 6 tahun 5 bulan penjara. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo bertekad mengatasi kebocoran anggaran. Markup alias penggelembungan dana, kata Pak Prabowo, harus dihentikan. Kita sekarang ingin melaksanakan pembangunan nasional dengan mengurangi segala bentuk kebocoran, manipulasi markup, akal-akalan, dan sebagainya.
Dan ini membutuhkan kerjasama seluruh pihak, yudikatif, legislatif, pemerintahan, aparat. Semua kita harus kerjasama. Tegas Pak Prabowo ya, saudara-saudara. Lalu di sini juga Pak Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan penghematan anggaran. Prabowo meminta maaf kepada kementerian dan lembaga yang tidak mendapatkan anggaran sesuai harapan. Saya minta jiwa besar dalam hal ini, ada prioritas kita, jadi mungkin kementerian-kementerian, lembaga sebagian tidak akan mendapatkan anggaran yang dicita-citakan. Kata Pak Prabowo itu saat memberikan arahan di acara Musrenbang pelaksanaan RPJM ya, saudara-saudara 2025-2029. Lalu Pak Prabowo meminta kementerian lembaga memahami soal penghematan, di mana ia berharap untuk tidak mengganggu Menteri Keuangan yaitu Sri Mulyani. Saat ini nanti kita lihat perkembangannya. Jangan ganggu Menteri Keuangan terus karena Menteri Keuangan itu bertanggung jawab kepada saya, kata Pak Prabowo. Prabowo lantas bercerita saat dirinya menjadi Menhan kerap dibatasi Sri Mulyani dalam hal anggaran. Ia lalu mengatakan apa yang dirasakannya dulu dialami oleh Menteri Syafri Samsudin, saudara-saudara. Nah, lalu beliau juga mengatakan lagi, waktu itu saya Menteri Pertahanan, selalu saya dibatasi oleh Menteri Keuangan. Sekarang yang lemas Pak Syafri Samsudin. Tegas Pak Prabowo, kalau dia merasa dibatasi oleh Menteri Keuangan, nanti Menteri Keuangan mengatakan ini perintah Presiden. Setelah saya jadi Presiden, saya harus mikir. Pertahanan sangat penting, tapi anak-anak ini harus makan, ya kan? Guru-guru gajinya harus diperbaiki, hakim-hakim harus segera dibikin rumah-rumah yang layak. Tidak boleh ada hakim yang kontrak. Tegas Pak Prabowo ya. Iya, baik saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita sudah mendengarkan pernyataan dari Miss Julid. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas tentang di mana Pak Prabowo kritik vonis korupsi ratusan triliun yang curi ayam dihukum berat. Dan Prabowo cerita anggaran pertahanan kerap dibatasi Sri Mulyani saat jadi Menhan. Ya, terima kasih juga buat kalian saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.